Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang gravimetri. Nah, seperti yang kita ketahui, gravimetri itu adalah teknik kuantitatif untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan masanya. Lalu di sini ada soal seorang analisis memipat 5 mili larutan tembaga 2 sulfat 0,1 m ke dalam labu takar 250 mili ditera dan dihomogenkan. Kemudian dari labu takar tersebut dipipat 25 mili tembaga 2 sulfat dan direaksikan dengan 30 mili larutan KOH 0,05 m. Nah, yang pertama itu ada soal tuliskan reaksi yang terjadi secara stoikiometri. Yang kedua, jika tembaga 2 hidroksida mempunyai nilai KSP 1,6 kali 10 pangkat min 13, ramalkan apakah secara teoritis terbentuk endapan atau tidak. Buktikan. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu tentang syarat-syarat terbentuknya endapan. Yang pertama itu adalah QSP lebih besar dari KSP. Jika QSP lebih besar dari KSP, maka ini akan membentuk endapan. Jika QSP sama dengan KSP, maka itu adalah setimbang. Dan jika QSP lebih kecil dari KSP, maka tidak terbentuk. Oke. Nah, kita langsung aja ke soal yang A. Tuliskan reaksi secara stoikiometri. Jadi tembaga 2 sulfat itu Cu SO4 ditambah KOH. Nah, di sini C itu 12 SO4 2 min, KOH itu K plus OH min. Ini sama ini. Cu karena OH-nya min kosong, jadi nggak ada, terus ditambah sama OH karena Cu-nya ada 2 plus, maka di sini CuOH 2. Habis itu ditambah sama SO4 K plus. Berarti di sini K karena SO4-nya 2 min, jadi di sini ada 2. Terus di sini ada SO4 karena plusnya 1, jadi nggak usah ditambahin apa-apa. Nah, habis itu kita setarain. Kita lihat di sini K-nya ada 2, di sini 1, jadi ditambahin. OH-nya 2, ini udah 2. Nah, jadi ini adalah reaksi secara stoikiometrinya ya. Oke, lanjut ke soal B. Yang B, ramalkan apakah secara teoritis terbentuk endapan. Maka kita harus tahu dulu kan, di sini tadi kita pipet 5 mili. Setelah dipipet, encerkan di labu takar 250 mili. Kemudian dipipet 25 mili, direaksikan dengan 30 mili KOH. Nah, di sini terjadi pengenceran, maka kita harus tahu dulu sebelum mencari tahu si keendapannya, maka kita harus cari tahu dulu tentang si konsentrasi tembaga 2 sulfat yang sudah diencerkan. Maka kita pakai rumus V1 C1 V2 C2. Sini 5 mili dipipet 5 mili dengan konsentrasi 0,1 m. Berapa di dalam 250 mili konsentrasinya? Maka sini 5 mili 0,1 m dibagi 250 0,002 m. Nah, di sini kita udah tahu konsentrasi setelah diencerkannya 0,02 m. Nah, tadi kan kita udah dapet ya si konsentrasi CuSO4 yang sudah diencerkan itu 0,002 m. Maka kita bisa buat MRS-nya.
2 KOH kita buat MRS nya mula-mula reaksi sisa. Nah, tadi 0,002 M dikali sama tadi di pipet 25 mili. KOH nya tadi 0,005 M, di pipetnya 30 mili. Kita cari hasilnya. Ini 0,05, yang ini 0,15. Lalu kita masukin ke sini. Ini 0,05 milimol, yang ini 0,15 milimol, kosong. Nah, kita pilih yang terkecil, yaitu yang 0,05 milimol, dibuat direaksikan. Nah, karena di KOH itu 2, berarti ini dikali 2, jadi ini 0,1 milimol. Ini 0,05 milimol, yang ini 0,05 milimol juga. Terus kita kurang, ini habis, ini 0,05, ini 0,05, ini 0,05. Di sini yang membentuk endapan kan si CuO2 misalnya. Maka kita ionisasi dulu CuO2. Sini makanya Cu2+, yang ini OH-. Sini 2 OH. Ini jadi CO2 ditambah 2 OH-. Ini S, 2S. Kita cari QSP-nya sama dengan CO2 plus OH- pangkat 2. Maka ini QSP sama dengan S ditambah ini S, 2S pangkat 2. SP sama dengan 4S pangkat 3. Sini S-nya kita masukin. S-nya itu si konsentrasi CuH2-nya 0,05 dibagi sama total volumenya itu ada 30 ditambah 25 itu adalah 55 diangkatin 3. Hasilnya itu 3,0053 kali 10 pangkat min 9. Nah, KSP-nya itu tadi kan ini KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 13. Berarti ini QSP lebih besar, kesimpulannya QSP lebih besar dari KSP, maka membentuk endapan gitu.